Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sambil jalan-jalan sore. Gue ingin ngobrolin ya ada beberapa update, kabar berita update terkait dengan Manchester United ya. Pertama adalah Leny Yoro. Leny Yoro disebutkan secara ofisial oleh Manchester United ini telah melakukan operasi metatarsal dan dikabarkan sukses ya operasinya. Dan juga dikonfirmasi Leny Yoro ini membutuhkan 3 bulan absen. Jadi kalau kita hitung sekarang dari bulan Agustus awal ya, Agustus, September, Oktober, baru bulan November paling cepat Leny Yoro bisa ikut di skuad Manchester United untuk musim 2024-2025. Artinya apa? Manchester United ya tidak bisa memakai Leny Yoro di 3 bulan periode awal kompetisi musim ini. Ini juga menunjukkan bahwa Manchester United membutuhkan pengganti. Menurut gue ya, membutuhkan kedalaman yang bagus. Dan kalau gue baca dari The Athletic, kabar terbaru update dari Laurie Whitwell mengatakan ya, bahwa terkait dengan lini belakang Manchester United dengan Bayern Munchen ini masih meneruskan negosiasi terkait dengan 2 pemain, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui. Di sisi lain, Erik ten Hag ketika ditanyakan apakah akan melakukan sesuatu yang berbeda, yang memiliki rencana lain karena cedera Leny Yoro, Erik ten Hag mengatakan tidak, kita sudah memiliki rencana sebelumnya dan kita akan terus melakukan hal tersebut. Kalau dilihat dari pertandingan terakhir menghadapi Liverpool, Erik ten Hag juga menyiapkan opsi-opsi lain. Victor Lindelof misalnya, lalu juga Jonny Evans diberikan menit bermain ya, dan tentu saja pemain senior Harry Maguire. Ada juga pemain seperti pemain-pemain muda dari akademi juga yang diberikan kesempatan. Artinya tidak ada rencana secara spesifik terkait dengan cedera Leny Yoro, tapi Manchester United selain mempersiapkan pemain-pemain lain juga ya terus bernegosiasi dengan Bayern Munchen terkait dengan Matthijs de Ligt. Selain kabar itu, ada juga situasi lain, ini terkait dengan posisi di lini tengah. Bagaimana Manuel Ugarte, ini juga sudah dikonfirmasi bahwa Manchester United menghentikan proses untuk mendatangkan gelandang muda Uruguay dari Paris Saint-Germain. Alasan yang paling besar adalah terkait dengan situasi finansial, di mana disebutkan memang angka dari Paris Saint-Germain ini di luar dari kemampuan Manchester United, dan Manchester United tidak ingin terlalu berlarut-larut. Manchester United juga tidak ingin membuang-buang waktu, di mana sudah jelas kapasitas keuangan dari Manchester United ini bukan terkait dengan adanya uang atau tidak menurut gue ya, tapi lebih ke regulasi aturan, di mana Manchester United ini berusaha ingin melonggarkan dari sisi financial fair play misalnya, ataupun juga dari PSR. Oleh karena itulah Manchester United ini memutuskan menghentikan perburuan dari Manuel Ugarte. Tapi yang menarik adalah bagaimana Manchester United disebutkan oleh Laurie Whitwell ya mendekati gelandang Norwegia, yaitu adalah Sander Berge. Pemain 26 tahun, pemain Norwegia yang membela Burnley musim lalu ini disebutkan memiliki kemungkinan besar untuk meninggalkan klub yang sama-sama berasal dari Greater Manchester. Nah, ya ini bukan sesuai sih, tapi ini sesuai perkiraan. Artinya Manchester United akan terus berusaha mendatangkan pemain untuk posisi tengah. Tapi nama Sander Berge ini di luar radar ya. Pemain yang membela Burnley, pernah juga membela Sheffield United kalau tidak salah. Dan kalau gue lihat ya dari heat maps, pemain ini sebenarnya tidak murni tidak murni posisi nomor 6. Walaupun memang ya posisi terbaiknya ada di lini tengah. Bersama dengan skuad Norwegia juga tidak begitu menonjol, tapi disebutkan di artikel The Athletic bahwa ketika musim lalu Manchester United menghadapi Burnley di Old Trafford, gelandang ini termasuk yang bermain bagus, termasuk yang menyulitkan Manchester United walaupun sempat membuat kesalahan. Kabarnya demikian ya, yang akhirnya berujung gol dari Anthony kalau tidak salah.
Ya, pemain ini tentu saja kalau dibandingkan dengan Manuel Ugarte, harganya ada jauh di bawah ya. Manuel Ugarte kabarnya PSG menginginkan 70 juta, sementara Sander Berge ini valuasinya ada di angka 19,3. Ini menurut SofaScore, dan kalau 19 juta dibulatkan 20 juta euro dibandingkan dengan 70 juta euro sorry, jelas berbeda jauh sekali. Kabar ini berarti sementara gue ada kesimpulan ya, nomor satu, bahwa Manchester United memang ingin memperkuat lini tengahnya, ingin mendatangkan pemain baru. Mereka menggunakan opsi-opsi lain. Mereka sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan PSG, tapi ketika angka misalnya ya terlalu jauh, terlalu tinggi, mereka tidak memaksakan. Ini hal yang berbeda dengan manajemen sebelumnya. Apakah pemain yang dituju sebagai opsi-opsi selanjutnya ini memiliki kualitas yang bagus? Ya, kalau melihat atau membandingkan secara apple to apple ya, bukan apple to apple ya, secara head to head katakanlah. Kalau apple to apple tentu saja tidak bisa ya, karena kompetisi berbeda, klub juga berbeda. Tapi paling tidak dari statistik yang ada, baik itu di Burnley maupun di PSG, ya Manuel Ugarte jelas lebih unggul ya dibandingkan dengan kualitas Sander Berge. Tapi apakah Sander Berge misalnya ketika didatangkan di Old Trafford tidak akan memiliki kontribusi yang maksimal? Gua pikir belum tentu juga seperti itu, karena tentu saja nama-nama ini, nama-nama yang ditetapkan sebagai opsi-opsi lain di lini tengah, ini kan juga sudah dianalisa oleh rekrutmen Manchester United, oleh manajemen Manchester United. Ada Jason Wilcox, ada Dan Ashworth, ada ya pembuat keputusan ya Omar Berada, dan tentu saja ini juga dengan komunikasi dan konsultasi dengan Erik ten Hag. Jadi menurut gua situasinya 50-50 ya. Cuman jelas Manchester United ini mencari pemain di lini tengah. Opsi lainnya ya, kalau gua baca dari artikel lainnya, dari sumber gua lupa kalau tidak salah, Center Devils ataupun yang lainnya, mengatakan bahwa ada misalnya Martin Zubimendi, itu juga termasuk di pilihan-pilihan, tapi tentu saja harga juga mahal. Pemain lain seperti Adrian Rabiot ya, itu juga termasuk di opsi, tapi ya kita tahu bagaimana gaji dari sang pemain yang terlampau tinggi, ini juga membuat kesulitan dari sisi finansial. Nama lainnya yang tetap ada di sana yaitu adalah Sofyan Amrabat. Nama gelandang Maroko ini tidak dihapus ya, masih terus ada di sana, dan keminatan Manchester United terkait dengan gelandang Maroko ini juga tetap ada. Cuman menurut gua memang Manchester United hanya akan mendatangkan satu gelandang saja. Kalau misalnya Sofyan Amrabat didatangkan, ya nama lain tidak akan hadir. Begitupun juga sebaliknya. Nah, menurut gua menuju akhir bursa transfer musim panas ini, Manchester United akan semakin sibuk ya. Harapannya memang bisa mendatangkan pemain sebelum bursa transfer ini ditutup, sehingga menurut gua ada masa-masa persiapan, ada masa-masa adaptasi yang bisa dilakukan oleh pemain baru tersebut. Kesimpulan lainnya adalah ya Manchester United masih berusaha ya, dan ini merupakan posisi-posisi juga yang ingin diperbaiki kualitasnya, yaitu adalah posisi back tengah tentu saja dengan Matthijs de Ligt ya. Lalu posisi back kanan Noussair Mazraoui, ini masih sangat terkait dengan situasi dari Aaron Wan-Bissaka, dan gelandang tengah dengan dicoretnya Manuel Ugarte, ternyata Manchester United juga menyiapkan opsi-opsi lainnya. Ini menandakan bahwa mereka ini sangat serius, dan mereka juga ingin memperbaiki kualitas di lini tengah. Memang sekali lagi bukan nama premium, tapi inilah kebijakan dari manajemen baru Manchester United dengan Ineos. Ya kita lihat akan seperti apa perkembangannya, bagaimana Mursobat Football United terkait dengan situasi terbaru ini. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi Allah, dijauhkan dari bahaya dan juga fitnah, dan juga lancar-lancar terus ya rezeki dan juga usaha positifnya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.